Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi mempelajari dasar KUP, hak dan kewajiban serta identitas NPWP dan NPPKP dengan mata kuliah pengantar perpajakan. Saya Agustisan Agatha Estepu dengan NIM C0E025005, program studi keuangan daerah kelas R001 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi SCMSI. Definisi KUP, Hukum Formal Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. KUP berfungsi sebagai panduan administratif agar sistem self-assessment dapat berjalan dengan tertib, adil, dan berkepastian hukum bagi seluruh wajib pajak. Adapun landasan hukum KUP yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, landasan utama tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perubahan keempat yang memperkuat regulasi administratif. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Cipta Kerja, penyesuaian aturan pajak untuk kemudahan berusaha. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi standar terbaru saat ini. Hak wajib pajak atau WP ada 3. Yang pertama, restitusi, hak yang menerima kembali kelebihan pembayaran pajak atau kelebihan bayar setelah melalui proses pemeriksaan. Kedua, kerahasiaan, hak agar data dan informasi yang dilaporkan kepada otoritas pajak dijaga kerahasiaannya dengan sesuai undang-undang. Yang ketiga, keberatan, hak untuk mengajukan keberatan, banding atau peninjauan kembali atas surat ketetapan pajak dianggap tidak sesuai. Dan selanjutnya, kewajiban wajib pajak. Yang pertama, pendaftaran, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas resmi. Yang kedua, perhitungan, menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak terutang secara jujur, self-assessment. Ketiga, pembayaran, menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara melalui bank persepsi tepat waktu. Yang terakhir, pelaporan, melaporkan seluruh aktivitas perpajakan melalui surat pemberitahuan SPT. Hak dan wewenang Fiskus, otoritas peratur pajak. Fiskus adalah pejabat atau aparatur negara yang diberikan wewenang untuk mengelola administrasi perpajakan, melakukan pemeriksaan pajak, memberikan pembinaan dan penyuluhan, dan melakukan tindakan penagihan aktif. Kewajiban aparatur pajak. Yang pertama, pelayanan, memberikan pelayanan yang maksimal dan edukasi kepada WP agar memahami aturan perpajakan. Yang kedua, penerbitan SKP, menerbitkan surat ketetapan pajak SKP berdasarkan hasil. Yang terakhir, menjaga data, menjamin kerahasiaan data dari WP dan pihak manapun yang tidak berwenang. Nomor pokok wajib pajak, identitas resmi pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Saat ini, nomor induk kependudukan telah diintegrasikan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi untuk memudahkan administrasi. 4 fungsi utama NPWP. Pertama, administrasi. Sarana administrasi digunakan dalam setiap dokumen perpajakan. Kedua, identitas diri menjadi tanda pengenal resmi dalam urusan fiskal. Ketiga, keterbitan menjaga ketaatan dan pembayaran dan pengawasan pajak. Pelayanan umum, syarat membuat paspor, kredit bank, dan izin usaha. Selanjutnya, pengukuhan pengusaha atau NPPKP.
Identitas PKP. NPWP diberikan kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan jika peredaran bruto atau omsetnya telah melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang. Fungsi utamanya adalah sebagai identitas untuk memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. NPWP versus NPWP. Aspek perbandingan. Subjek, fungsi utama, konsekuensi, dan persyaratan. NPWP, seluruh wajib pajak pribadi dan ada identitas administrasi pajak umum, kewajiban SPT tahunan, serta memenuhi syarat subjektif dan objektif. Kalau NPWP hanya pengusaha kena pajak, PKP, identitas pungutan PPN dan JKP, kewajiban menertibkan faktur pajak, atau sukarela jika omset di atas 4,8 miliar. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.